Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Muhammad Khotami dengan NIM C2401241005 dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang saya dapat pada praktikum biologi perikanan minggu ini. Nah, pada praktikum biologi perikanan minggu ini, kami membahas tentang pertumbuhan ikan. Nah, pertumbuhan yaitu perubahan dimensi baik panjang, berat, volume, serta ukuran, persatuan waktu, baik individu, stok, maupun komunitas. Nah, pertumbuhan ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti jenis makanannya, habis itu jumlah makanan itu sendiri, kondisi lingkungan, habis itu ada faktor lingkungan lainnya. Tujuan dari pengamatan pertumbuhan ikan adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisa parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan alat dan bahan yang kita gunakan pada saat praktikum minggu ini. Nah, alat pertama yaitu penggaris. Penggaris ini kita disuruh membawa 2 buah karena kita akan mengukur panjang pada biota yang akan kita uji, yaitu panjang baku, habis itu ada panjang cagak dan lain sebagainya. Habis itu yang kedua yaitu kita sudah disediakan timbangan untuk menimbang berat daripada biota yang akan kita uji ini atau ikan. Habis itu yang ketiga yaitu kita disuruh membawa tisu. Nah, fungsi tisu ini apa sih selain untuk tangan kita pas kotor, yaitu tisu ini berfungsi untuk mengeringkan ikan tersebut agar tidak ada faktor yang mempengaruhi berat ketika kita melakukan proses penimbangan. Yang keempat yaitu kamera digital. Kamera digital ini berfungsi pada saat kita melakukan dokumentasi untuk pemenuhan penugasan kelompok. Nah, yang kelima yaitu ada jarum pentul. Nah, ketika kita memfoto ikan tersebut, otomatis siripnya harus terlihat agar pada saat proses pengukuran itu lebih memudahkan kita. Nah, yang keenam itu ada baki. Baki berfungsi untuk tempat meletakkan ikan-ikan tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu ada kertas label. Nah, kertas label berfungsi apa sih? Nah, ketika ikan sudah kita sebelumnya kita dibagi oleh asisten praktikum 3 ikan. Nah, tiga ikan tersebut kita taruh ke dalam baki. Nah, untuk membedakan satu sama yang lain, kita perlu kertas label yang bertuliskan urutan ikan tersebut. Nah, yang ke-8 yaitu botol sampel. Nah, di sini praktikum ini kita akan mengamati tentang usus, lambung, dan gonad. Nah, ketiga ini kita akan masukkan ke botol sampel yang masing-masing 6 biji. 9 yaitu trash bag. Trash bag berfungsi ketika ikan telah kita amati, kita akan membuang ikan tersebut ke trash bag itu. Nah, yang ke-10 yaitu alat bedah. Tadi kan saya sudah katakan ya, kita akan mengamati usus, lambung, dan gonad. Nah, kita tidak akan bisa dong tanpa alat bedah ini. Nah, yang ke-11 yaitu formalin 10%. Nah, tadi yang botol sampel itu dikasih formalin untuk tujuannya untuk pengawetan agar kita bisa lakukan pengamatan di minggu-minggu selanjutnya. Yang ke-12 yaitu ada bahannya yaitu ikan segar. Kebetulan kami kelompok 7 dibagikan adalah kerapu macan. Kerapu macan ini sangat unik, teman-teman. Karena ada bentol-bentol di bagian tubuhnya. Itu yang menjadikan seperti kayak ya bintik-bintik lah, seperti itu. Itu beberapa alat dan bahan yang kami gunakan pada saat praktikum minggu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja yang telah kita lakukan pada praktikum minggu ini, yaitu dimulai dari pembagian ikan oleh asisten praktikum. Setiap praktikan mendapatkan 3 ikan. Ya, 3 ikan ini kita wadai di baki tersebut yang telah kita bawa. Nah, ketika 3 itu sudah ditata, kita kasih label untuk identitas agar tidak tertukar satu sama lain. Nah,
Setelah itu kita melakukan pengukuran panjang. Panjang itu panjang total, panjang baku, panjang caga, tinggi badan dan lain sebagainya. Habis itu kita melakukan penimbangan. Tetapi sebelum penimbangan tersebut, ikan itu kita keringkan dengan tisu yang telah kita bawa. Nah, setelah proses pengeringan ikan, habis itu kita masuk kepada pembedahan ikan menggunakan alat bedah yang telah kita bawa. Pembedahan dimulai daripada anusnya, habis itu naik ke sini untuk membuka gonad, usus dan lambung. Nah, gonad, usus dan lambung ini setelah kita dapatkan, kita terkhusus untuk usus itu kita melakukan ya dipisahin dulu agar kita bisa mengukur panjang daripada usus tersebut. Nah, sebelum itu kita harus menentukan ini jantan atau betina. Ketika TKG itu 3 dan 4, ini adalah ikan betina seperti itu. Nah, gonad dan usus serta lambung itu kita masukkan ke botol sampel yang telah kita bawa. Kita namain agar tidak tertukar. Nah, setelah itu asisten praktikum akan memberikan formalin ke 6 botol itu agar bertujuan untuk proses pengawetan dan bisa diamati di minggu-minggu selanjutnya. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Maaf jika ada perkataan saya yang salah, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.